Nah, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Gokusen tahun 2009. Film ini akan menceritakan seorang guru yang mengajar di suatu sekolah paling sulit, rese, dan gokil sepanjang masa, cuy. Nah, daripada penasaran, mending langsung aja kita santuikan ke videonya, cuy. Film dibuka dengan sebuah aksi perompakan yang sedang berlangsung di dalam sebuah pesawat. Diperlihatkan sekumpulan tim khusus yang akan mencegah perompakan tersebut. Di tempat lain, para petinggi yang ada di bandara terlihat panik, sedang memantau dari monitor. Sementara itu ada seorang wanita muda yang berada di dalam pesawat dan sekaligus pemeran utama dalam film ini, cuy, yang bernama Kumiko. Ia baru saja terbangun dari tidurnya. Tanpa ia ketahui, ternyata keadaan di dalam pesawat itu sudah genting. Kumiko yang mengetahui hal itu awalnya cuek-cuek saja. Namun ketika salah seorang dari perompak itu memarahi seorang penumpang lansia, Kumiko pun langsung memarahi balik perompak tersebut. Dan tanpa mereka sadari, para penumpang itu kaget saat melihat Kumiko berhasil menaklukkan semua perompak itu sendirian. Sedikit informasi, cuy. Kumiko Yamaguchi ini sering dipanggil dengan Yankumi. Dia adalah seorang wanita lajang yang bekerja sebagai guru matematika di SMA Akado. Yang menarik, keluarga Yankumi ini sendiri dari golongan Yakuza. Dan informasi itu ia sembunyikan dari orang-orang yang ada di sekolah tempat ia mengajar, terkecuali dengan wakil kepala sekolah. Kembali lagi ke cerita, cuy. Berita Yankumi yang berhasil mengalahkan para perompak pun mulai tersebar. Karena saat perompakan itu terjadi, media sedang meliputinya. Sesampainya di rumah, Yankumi diberikan sebuah sambutan baik oleh keluarganya. Karena mereka tahu kalau Yankumi sudah melakukan aksi heroik di bandara. Yankumi sendiri sudah tidak memiliki orang tua. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak ia berumur 7 tahun. Dia dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Richiro, yang merupakan generasi ketiga dari Yakuza. Yankumi sebenarnya merupakan penerus dari kakeknya. Namun dia menolaknya, cuy. Karena dia sudah memiliki sebuah pekerjaan yang sangat dia sukai, yaitu seorang guru. Keesokan harinya Yankumi pun pergi ke sekolah tempat ia mengajar. Guru-guru yang ada di sana sedang heboh membicarakan aksi heroik Yankumi tempo hari. Namun kegaduhan itu terhenti karena datang sang wakil kepala sekolah yang bernama Sawatari. Sawatari pun mengatakan kepada Yankumi agar tidak melakukan hal yang mencolok dalam berita seperti itu lagi. Karena hal itu dapat memicu identitas yang sebenarnya dari Yankumi. Dalam perbincangannya itu tiba-tiba saja seorang guru honorer muda datang, yang bernama Odagiri. Yankumi yang melihat guru honorer itu kaget sekaligus senang karena Odagiri si guru honorer itu ternyata adalah muridnya dahulu. Yankumi sangat terharu karena sang murid bisa mengikuti jejak dirinya, menjadi seorang guru. Namun Odagiri memberitahukan kalau dirinya hanya melakukan percobaan saja, yang belum tentu dia akan menjadi seorang guru seterusnya. Pak Kepsek pun menjelaskan kalau Odagiri akan menjadi seorang asisten dari Yankumi. Lalu setelah itu Yankumi pun mengajak Odagiri untuk pergi ke kelas tempat ia mengajar anak muridnya. Sesampainya di dalam kelas, keadaan sangat kacau dan berantakan. Namun Odagiri dan Yankumi yang melihat hal itu tidak panik sedikit pun, karena itu sudah biasa terjadi. Dari dulu pasti ada saja anak-anak kelas yang seperti mereka. Yankumi pun menjelaskan kepada para muridnya kalau mereka kedatangan seorang guru baru yang bernama Odagiri, dan perkenalan itu akan dilakukan di lapangan. Namun pada akhirnya para muridnya pun tidak datang ke lapangan. Di sisi lain, sekelompok anak muda lari terbirit-birit dan geger, menceritakan kepada teman-temannya kalau dia melihat Yankumi bersama seorang pria muda. Mereka semua itu adalah para murid Yankumi dahulu. Dan mereka semua pun terkejut karena tidak percaya kalau Yankumi bisa memiliki pasangan. Namun sebelum perbincangan itu selesai, tiba-tiba saja Yankumi datang bersama Odagiri. Yankumi yang melihat murid-muridnya ada di sana pun memperkenalkan Odagiri yang tidak lain adalah mantan muridnya dahulu, yang sekarang sudah menjadi seorang guru. Seketika ekspresi wajah mereka semua pun menjadi tenang, karena mereka sudah yakin kalau Yankumi tidak mungkin memiliki seorang pasangan, apalagi pasangannya itu berwajah tampan. Yankumi pun sempat marah mendengar hal itu, namun Odagiri meredakannya. Hingga pada akhirnya mereka semua pun makan bersama, tentunya ditraktir oleh Yankumi. Mereka saling mengobrol dan menceritakan kisah masa lalunya yang sangat nakal. Sementara itu di tempat lain, kawanan murid Yankumi yang sebelumnya berada di kelas, tiba-tiba saja kedatangan seorang preman yang memalak mereka semua. Namun hal itu dapat dicegah oleh Reita, sang jeger di kelas tersebut. Reita pun berhasil menghajar dan mengusir mereka semua. Yankumi yang baru saja pulang ke rumahnya mengajak Odagiri untuk minum tuak bersama keluarganya. Ajakannya itu sebagai ucapan selamat kepada Odagiri yang baru saja menjadi seorang guru. Setelah seisi rumah tepar,
Tersisa Odagiri dan Tetsu. Odagiri pun sedikit bercurhat kepada Tetsu. Odagiri merasa kalau Yankumi tidak berubah sama sekali. Dalam pandangannya, Yankumi masih seperti gurunya dahulu, yang sangat sayang sekali kepada muridnya dengan cara mengajar yang sangat unik dan mampu menggerakkan hati seseorang. Keesokan harinya saat Yankumi pergi, dia bertemu dengan Takeda dan Hyuga yang sedang mendengarkan pidato dari Kentaro Kurosai yang akan mencalonkan menjadi pemilu. Takeda dan Hyuga ini merupakan murid Yankumi juga saat di sekolah dahulu. Setelah sedikit perbincangan dengan muridnya itu, Yankumi pun melanjutkan perjalanannya. Di sekolah tempat Yankumi mengajar, tiba-tiba kedatangan segerombolan geng motor bernama Black Skull yang sedang mencari seorang murid bernama Reita. Alasannya kalian sudah pasti bisa menebaknya. Alasan kedatangan mereka tidak lain untuk mengincar Reita yang sudah menghajar anggota Black Skull tempo hari yang sedang mencoba memalaki teman-temannya Reita. Belum sempat pada klimaks, para geng motor itu pun kembali pergi saat mendengar suara sirine dari polisi. Dan selanjutnya Reita beserta kelompoknya pun dipanggil ke ruang guru untuk menjelaskan apa yang sudah mereka perbuat. Reita pun sempat menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Semata-mata tindakannya itu adalah sebuah bentuk perlindungan diri dari gangguan para geng motor tersebut. Namun para guru yang ada di sana tidak mempercayainya, terkecuali Yankumi. Yankumi percaya terhadap perkataan mereka. Sampai-sampai dia mempertaruhkan pekerjaannya untuk membela para muridnya itu. Sesampainya di kelas, Reita beserta kelompoknya merasa bingung dengan keputusan Yankumi. Reita tidak habis pikir kalau Yankumi akan membelanya. Pada akhirnya Reita pun mengambil keputusan untuk mendatangi geng motor tersebut sendirian. Karena dia tidak mau berhutang budi kepada Yankumi dan juga merepotkan yang lainnya. Teman-temannya pun hanya bisa terdiam dengan keputusan Reita. Mereka merasa takut karena berurusan dengan sebuah geng motor besar dan tidak mungkin anak sekolah seperti mereka bisa melawannya. Tak lama setelah itu Yankumi pun datang mencari Reita. Namun dia sadar kalau Reita tidak ada di sana. Yankumi pun sedikit kecewa dengan para muridnya itu karena sudah membiarkan Reita pergi seorang diri. Yankumi pada akhirnya pergi menyusul Reita, sementara Odagiri sedikit memberikan nasihat kepada para murid di kelas tentang arti seorang teman dan solidaritas. Setelah itu Odagiri pun pergi berlari mengejar Yankumi. Di tempat lain, Reita yang pergi ke markas Black Skull sendirian habis dipukuli oleh kelompok geng motor tersebut. Di tengah-tengah penidasan, tiba-tiba saja terdengar suara goncangan cukup kencang berkali-kali. Goncangan itu pun berakhir dengan sebuah lubang tembok yang besar. Dan ternyata semua itu dikarenakan Yankumi yang sedang marah. Yankumi menghampiri para kelompok geng motor itu dan langsung menghajar mereka semua. Tak lama kemudian Odagiri pun datang membantunya. Dirasa kelompok geng motor itu tidak sanggup melawannya, mereka semua pun akhirnya pergi kabur meninggalkan tempat itu. Dan ternyata teman-temannya Reita datang menghampiri untuk ikut menolong. Yankumi pun memberitahukan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan mereka semua terharu melihat Yankumi. Karena dalam pikiran mereka semua guru itu sama saja. Tetapi saat mereka melihat Yankumi yang hendak pergi berlari kembali ke sekolah, pikiran mereka pun berubah. Yankumi berbeda dan sekaligus adalah guru yang aneh. Singkat cerita, pada keesokan harinya para murid kelas yang baru saja sampai di sekolah pun menyapa Yankumi. Seketika Yankumi kaget saat memastikan ternyata yang menyapanya adalah para murid-murid kelasnya. Yankumi pun berekspektasi dalam pikirannya kalau para muridnya akan seperti yang dia harapkan. Tetapi ternyata itu hanyalah halusinasi. Saat tiba di ruang guru, para murid dikagetkan oleh kedatangan polisi yang memberitahukan kalau muridnya dahulu yang bernama Kajama terlibat dalam transaksi narkoba. Polisi yang datang memberikan informasi itu pun menjelaskan sebuah bukti dompet yang ditemukan di TKP adalah milik Kajama. Para guru yang mendengar hal itu pun sempat tidak percaya, terutama Yankumi. Dia sendiri sangat yakin kalau Kajama muridnya itu pasti memiliki sebuah alasan lain. Yankumi pun pada akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan Kajama dan akan memastikannya sendiri kebenaran mengenai hal tersebut. Saat dalam pencarian, tiba-tiba segerombolan anak muda datang yang tidak lain itu adalah temannya Kajama, sekaligus para murid Yankumi. Mereka bertekad untuk membantu pencarian Kajama karena mereka semua tidak percaya kalau Kajama terlibat dalam hal seperti itu. Mereka semua pada akhirnya berpencar ke penjuru kota untuk mencari Kajama. Di tempat lain, Odagiri yang masih berada di sekolah tiba-tiba saja mendengar suara di salah satu ruangan. Odagiri yang merasa penasaran dengan hal itu pun mulai mengeceknya. Dan ternyata di sana ada seorang pria yang tidak lain adalah Kazama. Odagiri merasa sedikit terkejut yang kemudian menasehati Kazama. Dia juga memberitahukan keadaan tersebut kepada Yankumi. Tak lama setelah itu Yankumi pun datang beserta kawanan para muridnya. Pada awalnya Kazama tidak ingin menceritakan keadaannya karena hal itu akan merepotkan Yankumi.
Dari dulu semenjak menjadi muridnya, Kajama sudah cukup banyak merepotkan Yankumi. Yankumi pun berusaha meyakinkan kalau dirinya masih tetap seorang guru yang mendidik mereka, terutama Kajama. Jadi tidak usah ragu ataupun segan untuk menceritakannya kepada Yankumi. Dan pada akhirnya Kajama pun menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Kajama menjelaskan kalau dirinya sangat terpuruk dan membutuhkan cukup banyak uang untuk orang tuanya. Sampai pada suatu ketika dia mendapat sebuah pekerjaan pengantar sebuah paket dengan upah yang sangat besar. Awalnya Kajama tidak tahu isi dari paket itu apa. Namun saat Kajama tidak sengaja menjatuhkan paket itu, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah narkoba. Lalu ia pun panik. Dan dalam kepanikannya itu, dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Karena dia tidak tahu kalau barang yang dia kirimkan selama ini adalah barang haram. Dan tak lama setelah itu polisi pun datang yang membuat kepanikan Kajama semakin tinggi. Sialnya dompet Kajama terjatuh saat berusaha melarikan diri dari TKP. Setelah mendengar semuanya, Yankumi pun menasihati mereka semua agar lebih teliti saat memilih pekerjaan. Sesampainya di rumah, Yankumi dan yang lainnya pun menginap di sana. Tak lama setelah itu, Tetsu dan yang lainnya pun menyampaikan informasi kalau sebenarnya dalang dari semua itu adalah Kentaro Kurosei, seorang pria yang Yankumi temui sebelumnya yang akan mencalonkan diri sebagai pemilu. Dan Kentaro sendiri menutupi bisnisnya itu dengan kekayaannya, sehingga cukup sulit untuk diketahui kebenarannya. Yankumi pun merasa sangat marah mendengar hal itu. Ia berjanji akan memberikan pelajaran kepadanya. Namun hal itu malah diketahui oleh para muridnya yang berada di rumahnya. Dan keesokan harinya, para muridnya itu pun sudah lebih dulu pergi ke tempat Kentaro. Yankumi yang mengetahuinya menyuruh Ogata untuk kembali karena hal itu terlalu berbahaya bagi mereka. Sementara itu Odagiri yang datang menjemput Yankumi langsung mengajaknya untuk pergi menjemput para muridnya itu. Di tempat lain di kantornya Kurosei, ternyata sudah ramai orang sedang mempersiapkan kampanye. Dan kepergian Yankumi ternyata tidak sengaja tertangkap kamera siaran TV lokal yang sedang menyiarkan berita. Seketika hal itu pun diketahui oleh para guru lain dan juga oleh keluarga Yankumi. Di sisi lain, Kajama dan yang lainnya sudah menyelinap masuk ke dalam ruangan Kurosei. Di sana ia menemukan sebuah patung yang sama seperti saat dikirimkan oleh Kajama sebelumnya. Dan saat mereka melihat isi di dalamnya, ternyata itu sama persis berisikan sebuah barang haram atau narkoboy. Namun rencana mereka tidak semudah itu. Tiba-tiba saja anak buah Kurosei memergoki dan menodongkan sebuah pistol ke arah mereka. Tak lama kemudian pundak mereka pun ditepuk oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Yankumi dan Odagiri. Seketika anak buah Kurosei pun dihajar oleh mereka berdua. Dan di waktu yang bersamaan, kampanye Kurosei sedang berlangsung yang disiarkan di berbagai televisi. Yankumi yang melihat hal itu langsung pergi ke tempat di mana Kurosei sedang melangsungkan kampanye. Kedatangan Yankumi mengagetkan semua orang yang ada di dalamnya. Dan Kurosei yang melihat hal itu memberikan waktu untuk Yankumi untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka. Yankumi yang sudah sangat emosi pun langsung membeberkan semua kedok dari Kurosei yang selama ini dia sembunyikan, yaitu seorang ketua dari komplotan barang haram. Kurosei yang pura-pura tahu dengan keadaan yang sebenarnya masih bersikap santuy dan mencoba menenangkan Yankumi. Namun siaran televisi tiba-tiba saja menyiarkan sebuah ruangan rahasia milik Kurosei yang tentunya berisikan tumpukan barang terlarang. Kurosei yang melihatnya merasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan orang-orang yang berada di dalam gedung itu pun berhamburan keluar karena ketakutan. Hingga akhirnya yang tersisa hanyalah Yankumi dan Kurosei beserta bawahannya. Saat Kurosei menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yankumi, tiba-tiba saja pukulan mendadak dari Odagiri menghantam anak buah Kurosei. Keadaan mereka berdua pun sangat terpojoki. Namun para murid lain berdatangan mencoba menolong Yankumi dan Odagiri. Di sana Yankumi tetap menyuruh para muridnya untuk tidak mengotori tangan mereka karena mereka sedang berhadapan dengan orang bajingan seperti Kurosei. Yankumi pun kembali berdiri dan sedikit menceramahi Kurosei. Yankumi mengatakan kalau banyak hal yang sebenarnya lebih penting dari uang, seperti halnya sahabat, keluarga, dan teman. Meskipun dalam keputusasaan, Yankumi meminta agar tidak menyerah. Semua orang yang mendengar nasihat Yankumi pun ikut terharu. Tak lama kemudian polisi pun berdatangan. Yankumi yang melihatnya mencoba melindungi Kurosei dan meminta kepada polisi untuk tidak menembak Kurosei. Dia meminta agar polisi memberikan Kurosei kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semua apa yang telah diperbuatnya. Lalu setelah itu Kurosei pun menjatuhkan pistolnya dan menyerahkan diri. Di kata-kata terakhir Kurosei saat dibawa oleh polisi, ia sempat mengatakan kalau para muridnya Yankumi sangat beruntung memiliki guru seperti Yankumi. Para murid Yankumi yang berada di sana pun merasa terharu melihat Yankumi yang melakukan aksinya itu. Yankumi kemudian mengucapkan terima kasih kepada para muridnya.
Keesokan harinya Yankumi seperti biasa melakukan kegiatan. Namun saat ia akan memasuki ruang guru, dia tampak ketakutan akan ekspresi para guru yang ada di sana, terutama Pak Kepala Sekolah. Namun dia tetap meyakinkan dan memberanikan dirinya untuk tetap masuk ke dalam ruang guru. Dengan sigap, dia pun langsung membungkukkan badannya untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Namun ternyata, Pak Kepsek tidak marah dengan apa yang diperbuat oleh Yankumi. Malahan dia berterima kasih karena hal itu sekolahnya menjadi sangat populer. Dan di akhir film, para murid kelas Yankumi pun akhirnya menerima Yankumi sebagai guru mereka semua. Dan setelah itu film pun tamat cuy.